Halo Sobat Bidik Misi dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Miftahul Saidin, mahasiswa IAIN Ponorogo semester 7, sedang bersama dalam program podcast Bidik Misi dalam channel Bidik Misi Ponorogo. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya podcast Bidik Misi ini dilaksanakan oleh organisasi Bidik Misi Ponorogo atau yang disingkat Forum Bidik Misi Ponorogo yang secara terlihat tulisannya 4BMP. Tentang apa 4BMP, apa bidik misi dan lain sebagainya bisa dicek di video sebelumnya. Ya, jadi begini teman-teman, kali ini masih bersama saya dan kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah memberikan banyak inspirasi bagi kita semua. Kita sudah bersama Ibu Bidan Ika Nur Hidayati. Bisa diperkenalkan dulu Ibu Bidan terkait identitas dan kesibukan saat ini seperti apa? Oke, semuanya selamat maksudnya selamat pagi sama siang. Oke, selamat pagi aja ya biar semangat. Ya, perkenalkan saya ini Ika Nur Hidayati dari alumni Bidik Misi tahun 2013 ya. Mungkin yang kenal baru sedikit untuk anak-anak baru nih, tapi semoga semakin hari kita semakin mengenal. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, manggilnya Bu Bidan apa Kak Bidan ini enaknya? Apa Mbak aja ya kayaknya. Masih seumuran kayaknya ini. Jadi begini Mbak Bidan, kalau boleh tahu dulu kuliah ngambil jurusan apa dan di kampus mana? Ya kebetulan kemarin ngambil jurusannya pendidikan bidan ya tahun 2013 di UNER, Universitas Airlangga. Oh iya. Kalau sedikit spoiler bagi teman-teman pemirsa di rumah bahwasanya Mbak Bidan ini dulu penerima beasiswa Bidik Misi pada masanya. Nah, untuk itu bisa sedikit diceritakan nih Kak Bidan terkait dulu bagaimana sih ceritanya kok bisa menerima beasiswa Bidik Misi itu yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang ada di rumah? Oke, jadi awalnya memang pengen kuliah dulu ya, kuliah dulu untuk jurusannya. Kira-kira kalau dari SD sih sebenarnya guru pengennya. Tapi berjalannya sekolah dari SD SMP kok berubah ya. Apalagi waktu SMA kan ikut PMR juga, ikut pramuka, terus waktu acara di pramuka sering jadi tim medis gitu loh. Jadi apa ya rasanya kok seneng, bukannya seneng lihat orang sakit ya ini. Jadi senengnya itu kayak lihat kasih awalnya kok iba ada yang sakit, setelah itu kayak kita bantulah, kita obatin. Mungkin saat SMA ya cuma sebisanya lah, kita PMR kan cuma dasarnya aja. Cuma rasanya seneng, jadi kebetulan kepengennya di dunia kesehatan jadi situ. Terus awalnya ngambil bidan, mungkin pengetahuan saya tentang kerjaan cuma bidan dan nakes-nakesnya aja sih, bukan kayak anali, fisioterapi itu belum kepikiran. Cuma kepikirannya nggih bidan, perawat, dokter itu aja yang terlintas saat SMA itu. Jadi pengennya dokter kayaknya kok tinggi banget, kuat enggak ya? Kemampuannya gimana nanti kekuat enggak ke bidan, apalagi dokter kan kuliahnya enggak cepet ya. Cukup lama ya. Bahkan belajar seumur hidup ya. Betul itu. Berapa sampai jadi dokter tuh umum aja berapa sekarang 8 tahunan ya dokter umum. Jadi ya perawat atau bidan pilihannya. Perawat tuh kayaknya di kampus Ponorogo banyak kampus keperawatan. Lumayan ya. Ya, ada ya kampus keperawatan sendiri, Akbar kan banyak. Jadi beralihnya ke bidan saat itu. Kebetulan ada di UNER. Dan berani ngambil UNER-nya karena dulu sempet ikut lomba UNER juga. Cuma ngikutnya di kampus C ya, Saintek ikut saat itu. Kampus Saintek yang itu. Kalau Sainteknya saat itu biologi, fisika, kimia, ada yang nggak tertarik IPA itu sebenarnya. Fisika kimia itu agak bukannya susah sih, nggak suka aja. Bisa ngikuti cuma lebih suka ke biologinya. Jadi ngambilnya ya udahlah kita ngambil kebidanan aja gitu. Alhamdulillah. Terus kalau terkait dulu penerima bidik misi itu bagaimana bisa di-sharingkan ke teman-teman yang ada di rumah? Awal mula itu sebenarnya gini ya. Orang tua sih sebenarnya, orang tua itu dari awal ada, kita kan ngobrol dulu kalau mau lanjut kuliah. Setelah itu izin lah. Misalnya saya itu yang saya mintain orang tua bapak sih gini, Pak saya mau kuliah ya gini, langsung gini, kuliah biayanya dari mana? Langsung gitu. Sudah berat ini. Akhirnya kita cuma browsingnya tahunya saat itu kan yang dari SMA kan cuma beasiswanya bidik misi ya setahu saya. Saat saat itu
Ya udah saya coba gini, saya menyampaikan dulu. Saya coba beasiswa, kalau memang ini ndak lolos ya udah saya terima gitu kan. Kalau misalkan saya akhirnya nggak boleh kuliah saat itu. Ya udah izinnya itu syaratnya. Kalau mau beasiswa silahkan didukung. Cuma kalau biaya sendiri masih 50-50 izinnya saat itu. Akhirnya kita coba, kita kumpulkan syarat-syaratnya bidik misi. Saat itu kita cari syaratnya banyak ya saat itu. Kayak foto ya saat itu, foto rumah. Terus minta surat-surat dari desa. Terus saat itu ada bukti pajak PBB ya. Nah itu juga dicari. Alhamdulillah barengan berdua sama teman, soal itu nyarinya ada 2 orang. Alhamdulillah keterimanya di situ. Jadi teman saya kan maunya UNY, saya di UNER. Jadi 2 itu bareng. Lah alhamdulillah saya keterima, tapi ya itu teman saya berjuang dia enggak lolos. Memang itu sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa. Iya, cuma ya kepikirannya kuliah juga itu sudah semester berapa? Kelas 3 semester awal itu kan mulai ada info-info perkuliahan gitu. Nah, kalau sedikit more information saja bahwa sekarang itu kan bidik misi sudah bertransformasi ke KIP kuliah. Kalau menurut menurut Mbak Bidan ini apakah seberapa efektif terkait beasiswa KIP kuliah ini untuk membantu mahasiswa yang mereka mohon maaf dari latar belakang ekonomi yang ke bawah seperti itu? Kalau pengalaman saya ya, ini cukup salah satu harapan ya saat itu ya bagi saya. Soalnya gitu dari orang tua juga, kamu boleh kuliah, tapi untuk biayanya belum tahu nanti atau nggak usah kuliah aja. Akhirnya bidik misi ini salah satunya yang saya, ya Allah semoga ini jalannya. Kalau memang enggak sudah tak pasrahkan gini. Pokoknya kalau ini keterima saya lanjut, kalau enggak ya sudah. Padahal kan setelah termasuk kuliah ternyata banyak ya beasiswanya. Tahunya tapi ya cuma itulah saat itu. Akhirnya kita coba ikhtiarkan untuk bidik misi, keterima, cukup membantu alhamdulillah, walaupun karena jurusan saya kesehatan juga. Jadi kan biaya mesti ada ya, tapi alhamdulillah saat yang lain-lain bisa ditutupi bidik misi, mungkin kurang tambahan biaya hidup atau wirawirinya aja waktu. Soalnya kan nakes itu lebih ke banyak prakteknya ya. Pas setiap semester saat itu mulai semester 3 saya praktek. Wirawirinya kondisinya di Surabaya kan ya kayak gitu ya. Jadi ya tetap ada tambahan, cuma sangat membantu. Nah, terkait beasiswa KIP kuliah ini, kalau kita lihat berita yang FYP di media sosial beberapa waktu yang lalu itu kan ada beberapa mahasiswa yang dari beberapa kampus ternama di suatu kampus itu diduga itu menyalahgunakan dana KIP seperti itu, Mbak. Nah, itu kalau menurut Mbak Bidan bagaimana pandangannya soal itu? Kalau penyalahgunaannya gini ya, kayaknya mungkin dari bidik misinya sih yang perlu dibenahi lagi. Zaman saya dulu kan bidik misi baru angkatan awal ya, baru berapa kali ya munculnya, tahun berapa ya mulainya itu tuh sudah ada yang salah sasaran ya. Sempet satu kelas saya pun dia memang kehidupannya di Surabaya, saat kuliah itu juga mampu lah saya melihat dari beda ya. Orang tidak mampunya Surabaya dan Ponorogo mungkin memang beda. Tapi kalau dilihat kita yang dari desa dengan ketidakmampuan orang desa itu, orang kota itu sebenarnya sudah bisa gitu loh. Sudah mampu. Sudah bisa untuk dia sudah berani belajar di Surabaya. Kan Surabaya juga biayanya dari awal memang banyak. Jadi kayak bukan kasihan ya, eman gitu loh uangnya. Temanku ada yang mau kuliah loh, tapi dia akhirnya tidak mau kuliah karena tidak ada biaya bersama sekali tidak ada biaya gitu. Terus dari Ponorogo juga dulu itu ada seangkatan saya juga, dia bidik misi. Saya pernah ke sekolah untuk BMGTS itulah sharing bidik misi. Saya pernah diajak ke rumahnya mampir. Saya lihat lingkungan rumahnya kok kayak bidik misi ini masih banyak deh yang harus dibenahi gitu loh. Eman gitu. Nah, di samping proses seleksi dari pihak KIP kuliah yang supaya lebih istilahnya lebih berhati-hati lagi dalam memilih penerima, selain itu kira-kira ada nggak sih yang perlu diperbaiki lagi dari program ini? Mungkin kalau dari salah sasaran pun itu bisa lah, kalau misalnya ada bidik misi KIP ya sekarang KIP itu punya tim verifikasi sendiri gitu loh di setiap
mungkin provinsi aja lah, provinsi Jawa Timur nanti ada berapa tim atau Ya. enggak dari kampusnya bisa Ya. sendiri kan, eman-eman loh gitu, kasihan. Ya, apalagi yang dia punya minat, punya bakat, punya apa ya, modal lah, ilmunya ada, terhalang sama dana, biaya itu loh, susah, kasihan. Ya, Terus akhirnya kan tertimbun, ilmunya juga enggak bakal keluar. ya, yang memang agak miris pun karena dia itu sudah punya minat, cuma terhalang oleh biaya, akhirnya tidak bisa mengakses pendidikan Iya. secara layak seperti itu. Nggih. Dari beasiswa kita akan sedikit bergeser terhadap dunia pendidikan ini, Mbak. Mm-mm. Kan kalau kita lihat dalam pembukaan undang-undang negara kita itu kan tertulis bahwa banyak beberapa tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Mm-mm. Misal mengentaskan kesejahteraan Kemiskinan. umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Nah, ini saya menyoroti ke yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau menurut Mbak Bidan ini seperti apa sih pendidikan yang termaktub dalam pembukaan undang-undang sebagai mencerdaskan kehidupan Mencerdaskan bangsa? kehidupan bangsa ya. Iya. Apa ya? Dari kalimatnya sudah berat ya ini. Iya. Bangsa loh ini lingkupnya. Jadi kalau mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya tuh komponen pendidikan banyak ya. Ada murid, ada sarpras, ada gurunya juga Iya. terlibat. Jadi harus semua aspek itu mendukung. Jadi dari gurunya harus kompeten, profesional, dia bisa mengimbangi muridnya yang di zaman apa ini, Gen Z ya Iya. sekarang. Sekarang mereka enggak mau diatur, lebih Iya. mau diatur. Mereka maunya belajar mandiri, nggak mau dikekang. Tapi gimana guru itu bisa masuk ke lingkungan anak-anak itu seperti apa sekarang? Zamannya teknologi apalagi. Terus kreativitas gurunya juga harus ditambah. Terus sarprasnya sekarang buku kayaknya jarang sekarang diambil. Ya, Di sekarang perpustakaan itu susah ya sekarang buku Mhm. untuk dilirik itu. Sekarang handphone, sosmed itu malah lebih aktif dipegang daripada buku. Ya gitu. Sarprasnya juga harus mendukung teknologi. Terus muridnya, jadi anak-anaknya pun juga harus punya minat. Jadi kalau cuma datang ke sekolah biar dapat uang saku, apalagi yang orang dari desa ya, sekolahnya di kota kan judulnya malah sekolah sambil main. Iya. Kadang pulangnya sore tapi namun apa ya, sekolah cuma sampai jam 2 tapi pulangnya sampai sore. Iya. Itu kan sekalian gitu ya. Kalau dari anak-anak desa apalagi daerah rayon, pegunungan ada yang keterima di misalnya SMA 1 gitu kan. Iya. Jadinya sekolah sambil main ya itu. Iya. Jadi anak-anak juga harus punya niat. Jadi niatnya niat menerima pembelajaran, menerima ilmu dan mengembangkan dirinya. Jadi semua itu harus Sinkron. seimbang, sinkron, maju bareng biar bisa bangsa itu bisa jadi benar-benar cerdas ya. Iya. Tidak cuma salah satu sisi yang cerdas, gurunya tetap cerdas, pinter-pinter, gurunya pinter. Iya. Tapi sekolahnya ndak ada, muridnya malas-malasan cuma datang saja. Ya percuma. Jadi harus semua maju. Ya, itu kan sebenarnya cita-cita yang dirumuskan oleh para pendahulu kita. Sudah berapa tahun sekarang cita-citanya? Dan itu kan kalau kita sedikit telaah kan mencerdaskan kehidupan bangsa kan harusnya di semua elemen itu bisa terentaskan seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Bidan sendiri, apakah Mbak Bidan sepakat dan bagaimana sih kira-kira tanggapannya terkait bisa nggak pendidikan ini apakah bisa untuk mengubah nasib seseorang seperti itu? Pendidikan seharusnya bisa. Jadi pada saat Indonesia merdeka pun kan yang memupukkan semangat kemerdekaan dan orang-orang berpendidikan ya. Iya. Dia merumuskan undang-undang itu kan orang-orang yang berpendidikan. Iya. Jadi dari awal berdirinya Indonesia pun juga pendidikan itu penting. Jadi harusnya semakin ke sini pendidikan di Indonesia juga harus semakin diprioritaskan lah, pendidikan dan kesehatan apalagi sekarang zamannya pendidikan dan kesehatan itu berkesinambungan. Jadi kalau misalkan dia sekolah sering sakit akhirnya ya nggak bisa lah masuk. Jadi pendidikan juga penting, kesehatan juga penting. Nah, masalah utama malah justru. Ya, lumayan itu. Nah, tadi kita sudah membahas terkait beasiswa dan sudah bergeser ke dunia mahasiswa. Sekarang mengingat narasumber kita ini adalah seorang yang ahli di bidang kesehatan, kita juga perlu sedikit ulik terkait dunia kesehatan. Nah, jadi seperti yang dilansir dalam laman resminya Kementerian Kesehatan itu Mbak Bidan, itu negara kita itu tengah berjuang dari
bahaya stunting. Yang mana di tahun 2024 ini angkanya menyentuh angka 21%. Cukup Itu besar ya. cukup besar sekali kalau dikatakan lingkup negara. Padahal Indonesia membangun rumah sakit baru ini. Nah, itu kalau Sangat menurut tidak. Mbak Bidan, Mm-mm. apa sih yang menjadi penyebab kok angka stunting di Indonesia ini tinggi? Stunting. Jadi gini ya. Stunting itu kan sebenarnya gangguan tumbuh kembang yang Iya. prosesnya itu lama. Jadi nggak cuma 1-2 bulan ditimbang nggak naik itu tidak bisa disebut stunting. Jadi stunting itu kan dari awal hamil. Jadi Ya. masih di dalam kandungan sampai dia dilahirkan dan 2 tahun Oh, sampai usianya. 2 tahun. Iya, jadi kita nyebut stunting karena anak berat badannya tidak naik selama 3 bulan misalnya. Itu tidak bisa Oh, itu. nggak Kita bisa. harus bisa lihat, mungkin itu bisa salah satu tanda. Tapi kita harus cross check ke belakang. Bagaimana ibunya sebelum hamil, selama menyusui, proses MPASI-nya seperti apa. Oh, Jadi gitu. harus panjang prosesnya. Kecuali kalau memang mungkin kalau enggak naik berat badannya 3 bulan itu bisa ke arah gizi buruk. Oh, Tapi malah. tidak bisa disebut stunting. Hmm. Kasihan nanti. Iya. Dia sudah dituduh. Kalau bedanya antara stunting dengan gizi buruk ini seperti apa Mbak Bidan? Bedanya ya, kalau gizi buruk itu berat badan, perbedaan tinggi berat badan ke tinggi badannya. Iya. Dalam penurunan pertumbuhan enggak naik lah misalnya berat Iya. badannya enggak naik ya. Kalau stunting ini tinggi badan tidak sesuai dengan umur dan berada di bawah garis KMS. Kan Oh. sekarang punya buku KIA ya, Iya, anak-anak, yang apalagi itu. ibu hamil kan sudah mulai dapat. Iya. Itu di bawah garis merah. Oh, gitu. Atau kalau misalkan dari hitungannya min 2 dari standar defisiasinya. Jadi gitu. hitungannya bukan berat badan enggak naik loh ya Iya. sekarang kalau stunting. Stunting lebih ke tinggi badannya yang di bawah garis merah. Gitu. Nah, kira-kira nih, misal katakanlah ada seorang anak nih yang dia itu terkena stunting. Kira-kira selain gagal tumbuh dan perkembangannya itu terhambat, apakah ini juga berdampak ketika anak nanti sudah tumbuh ke ranah dewasa seperti itu? Pastinya, soalnya dari pertumbuhan awal pun sudah terhambat ya. Iya. Apalagi misalkan gini, anak SD pun dia sudah masuk SD padahal dia belum bisa membaca. Iya. Kita paksa masuk kelas 1, 2, 3, 4, akhirnya kan dia tertinggal. Iya. Dia dipaksa untuk membaca padahal dia belum belajar. Iya. Masalah abjadnya kenal aja belum ini misalnya. Iya. Belum kenal abjad sudah harus membaca huruf, angka, itu kan juga susah. Jadi nggih, apa ya namanya? Semua itu berkelanjutan lah. Stunting itu lebih kayak nggih, gagal tumbuh, bukan gagal tumbuh sih, lebih ke gangguan lah, gangguan pertumbuhan, apalagi ke motoriknya, kecerdasannya mesti terhambat. Kalau gizi buruk kan kita bisa perbaiki gizinya saja. Iya, nutrisinya. Kita asupannya diperbaiki, misalkan ASI, tambah susu formula, tambah makanan yang sehat, 4C5 sempurna itu kan sudah bisa. Iya. Tapi stunting itu tidak semudah itu. Soalnya Iya. kita harus lihat dari sebenarnya ada pencegahan stunting kan dari awal. Iya. Selama ibunya memutuskan bukan suami istri belum nikah ini ya. Laki-laki dan perempuan untuk menikah itu harus sudah direncanakan, saya mau misalkan saya menikah dan hamil. Iya. Jadi calon suami itu harus tidak merokok. Istrinya, apalagi yang merokok itu sebenarnya yang berbahaya itu bukan nikotinnya, Tapi gas CO2-nya, asapnya. justru asapnya. Asapnya itu kita menghirup oksigen, Iya. akhirnya O2 kan kehirup. Iya. O2 itu diikat di otak itu lebih kuat daripada CO2. Iya. Maaf, CO2 itu lebih kuat terikat di otak daripada O2. Jadi dia akan lebih lama mengendapnya. Terus bagi yang perempuan, kalau mau sudah menikah merencanakan hamil, tidak boleh anemia, HB-nya harus bagus. Terus sama terlalu kurus juga tidak baik untuk ibu yang mau merencanakan kehamilan. Bagi ibunya kurus misalnya, harusnya kan kalau di kesehatan kan lingkar lengan itu jadi patokan ya. Iya. Misalkan lingkar lengannya normal kan 23 cm. Iya. Dia di bawah 23 cm ada resiko untuk kek, namanya kekurangan energi kronik. Ya itu yang mengarah kebutuhan nutrisinya ibunya berkurang, ke jarinya juga berkurang. Di situ setelah dia memutuskan untuk menikah, sudah prakonsepsinya bagus. Nah, selama hamil dia asupan gizinya juga bagus. Oh, gitu. Jadi stuntingnya itu harus dicegah dari dia memutuskan untuk menikah.
Berarti Jadi sebelum masnya ini sepertinya belum menikah ini. belum ini, Mbak. Cari calon yang sesuai dengan kriteria menghindari stunting. Iya. Kan kalau orang Jawa mengatakan syarat nikah namung kalih sinten. Nah, sinten Nah, belum itu ketemu. sintennya juga harus diseleksi lagi. Iya. Dia harus tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk nih, Waduh. Mas. Iya Bu Bidan. Terus kemudian tidak boleh terlalu gemuk. Masnya juga tidak merokok, masih Tidak. merokok. Satu sudah lolos nih ya Iya. suami, Iya. calon istri diusahakan. Oh, Kemudian ya. selama hamil menyusui itu tadi lah, prosesnya dia sudah lahir, manajemen laktasi menyusuinya juga perlu. Oh gitu. Ini agak banyak nih jadinya. Ya, lumayan ya. Ya, manajemen laktasinya, ASI eksklusif harus. Iya. Nah, Terus setelah ASI eksklusif selesai, ya. baru MPASI. MPASI kan Oh. juga penting. Stunting kan mulai dari itu ya, anak-anak yang baru memulai untuk makan. Iya. Akhirnya kan penurunan berat badannya kelihatan di situ, MPASI-nya, prosesnya MPASI itu. Nah, itu salah satu celah untuk masuknya sarang stunting kan dari situ MPASI-nya. Ibunya gak telaten mandulang. Nah, itu ya. Ada sih sebenarnya ada tipsnya ya untuk Ya. MPASI itu biar pas. Jadi ada 6 pas ya kalau Iya. bayi itu. Jadi pas usia. Iya. Di usianya harus sudah 6 bulan, tidak boleh diajari misalkan sudah baru 5 bulan diajari biar merasa dulu dikerok Iya. pisang misalnya nggak ada kan, paringsun itu Iya. juga ada. Jadi pas 6 bulan, pas setelah 6 bulan baru boleh memulainya. Dari pas usia, terus komposisi makanannya, teksturnya, terus pas takarannya itu. Jadi banyak. Berarti untuk langkah pencegahan itu memang sangat kompleks. Bisa gitu Mbak Bidan. Justru yang harus diprioritaskan pencegahan dulu. Iya. Kan mengingat kalau saya pernah belajar itu kan itu 1000 hari pertama itu pencegahan. Nah, 1000 hari kan mulai dari dia hamil sampai usia 2 tahun. Iya. Kita dihitung-hitung kan seperti itu. Iya. Dan itu sangat kompleks kalau kita berbicara. Nah, kalau misal ini Bu Bidan, kalau ada anak nih yang sudah katakanlah sudah usia tumbuh kembang. Nah, dia itu ternyata stunting. Nah, itu untuk mengobatinya bagaimana? Obat stunting itu sebenarnya enggak ada loh. Soalnya prosesnya jauh yang dilewati ya. Mungkin kita bisa perbaiki dari kebanyakan anak stunting ada terhambat di pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Di pertumbuhannya kita bisa berikan asupan yang nutrisinya bagus, gizinya bagus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari perkembangannya kita bisa untuk lakukan sensoriknya, ada motoriknya, motorik halus seperti apa. Kita asah. Jadi untuk mengobati tidak ada. Jadi kita kejar, jadi judulnya. Kita bukan mengobati akhirnya, mengejar. Mengejar yang tertinggal di sebelumnya belum terlewati. Biasanya kan anak-anak stunting dia ada keterlambatan bicara, misalkan. Apalagi sekarang ada handphone ya. Pegang handphone sudah anteng anaknya. Akhirnya minim komunikasi, minim bicara, motoriknya tidak terasa. Ya gitu, kita kejar itu. Kalau untuk ngobatinya nggih susah. Bukan obat namanya. Berarti kembali ke yang awal tadi ya, untuk mengobati stunting jauh lebih sulit daripada gizi buruk gitu ya. Iya, tentu. Kalau katakanlah ada anak yang malnutrisi, kita tinggal apa istilahnya? Nutrisinya perbaiki. Iya, mungkin kekurangan proteinnya, vitaminnya kita tinggal tutupi itu saja. Jadi kalau mengingat stunting sangat kompleks. Jadi mendiagnosa stunting juga tidak semudah karena berat badannya turun 3 bulan tidak naik misalkan, atau dia sering sakit-sakitan, tidak bisa. Iya. Kita cross check ke belakang bagaimana ibunya menyusui, MPASI-nya seperti apa, baru bisa menyebut stunting. Iya. Dan ini kalau pengalaman saya waktu KKN berapa bulan yang lalu ya, Mbak Bidan, ini kan di suatu desa itu kan ada beberapa anak yang diduga oleh bidannya itu terkena stunting. Karena waktu KKN juga saya sempat ngobrol nih dengan bidan desa setempat sama mantri yang bertugas di sana itu. Mas, di sini ada kurang lebih 15 anak yang diduga stunting. Cuma kita belum bisa mendiagnosa apakah benar anak ini stunting. Nah, itu yang mereka katakan tuh yang sulit tuh gimana ya menyampaikan ke orang tuanya supaya mereka itu katakanlah bisa, kan nggak mungkin kalau seorang tenaga medis mengatakan ibu anaknya stunting gitu kan juga nggak bisa langsung lah itu menyakiti. Gimana Mbak Jadi Bidan? gini ya, stunting ribet ya, jadi masalah stunting ini. Saya di rumah sakit pun gini, saya memotivasi misalkan seorang ibu melahirkan anak pertama. Di situ yang nunggoni neneknya, ibunya, misalkan neneknya itu.
kita ngomong ibunya, Bu ini asinya enggak apa-apa, misalkan belum keluar, belum gini-gini, ibunya menerima. Iya. Neneknya ini misalkan adiknya mulai rewel dikit, Bu itu anaknya rewel terus, nangis terus, apa boleh diberikan susu formula? Iya. Nah langsung seperti itu, kasihan nangis terus, padahal kan anak menangis itu memang fungsinya menangis itu bagus Iya. ya. Dia nangis berarti motoriknya bekerja, paru-parunya bekerja. Tapi neneknya tidak mau menerima itu. Jadi saat itu kita motivasi untuk edukasi seperti apa ASI, proses ASINya tidak jalan. Akhirnya kita takut-takuti. Jadi, Bu pernah lihat berita di TV anak usia segini diparingi, misalkan ada berita ya anak 3 bulan diparingi nasi. Iya. Diberi nasi terus dia kembung, enggak bisa kentut, akhirnya begah perutnya, akhirnya meninggal. Iya, Ya. innalillahi. Jadi lebih ke kita takut-takuti. Kalau dia sudah tidak bisa dimotivasi dengan ilmu, Iya. kita takut-takuti dengan kejadian yang sudah ada. Di kayak stunting itu tadi kan, kita beritahu, Bu ini harusnya makannya ini, jenengan harus telaten memberi makan ini. Sudah loh, ya saya sudah memberi makan ini tapi anaknya enggak mau. Nah, kan enggak tahu ya kita gimana ibunya memberi makan, apa dipaksa, apalagi dia enggak cocok teksturnya, misalkan MPASI teksturnya terlalu kasar, nyereti, itu kan juga enggak tahu. Jadi kita takut-takuti saja. Bu, bayi sekarang tuh misalkan dia enggak tumbuh tinggi, anaknya seperti ini malah manut. Jadi kita pakai jalur yang lebih keras. Iya, sebenarnya. Kita takut-takuti tapi bukan nakuti benerannya, memang ada kejadiannya gitu. Jadi bukan mengada-ngada. Ya, jadi memang untuk mengedukasi orang tua zaman sekarang itu sebenarnya mudah. Cuma orang tuanya sekarang kan sudah milenial ya, neneknya. Nah, neneknya yang agak sulit mengingat. Jadi kita sering di rumah sakit itu sering enggak berantem ya. Ngeyel lah, sama-sama ngeyel. Ibunya manut petugas, neneknya ngeyel dengan adatnya seperti ini, harus diparingi provokasi, nangis terus. Apalagi kalau sudah mengeluarkan senjata, mbiyen lho rapopo lah. Betul itu. Agak sulit kalau sudah kayak gitu. Susah kalau seperti itu. Ya udah. Kita ngalah saja, tapi kita tetap masuk situ. Kita usahakan biar bayinya ini sehat, diparingi itu malah enggak sehat. Itu kasihan. Kalau kita bayangkan ternyata sengeri itu ya kalau ternyata stunting itu. Di dunia kesehatan kita di ilmunya gini kita terapkan ke masyarakat susah ya, kita jadi apa ya, beban tersendiri ya. Tahu akibatnya, tahu sebabnya, tapi kita nggak bisa merubah. Tapi bukan dari sisi orang tua, malah orang-orang di belakangnya itu yang susah. Jadi begini Bu Bidan, kan kita sudah membahas kan ternyata sekompleks itu dan bahayanya sengeri itu ya ternyata stunting. Nah, kalau kita lihat kan negara kita itu saat ini itu sedang berada dalam proses untuk menyambut namanya ledakan bonus demografi, yang apalagi digadang-gadang oleh presiden kita saat ini, itu akan terjadi di dekade 2030 sampai 2040. Nah, kira-kira apa sih langkah yang perlu dipersiapkan untuk terutama di stunting ya, supaya kita bisa menyongsong generasi emas 2045? Itu programnya presiden terbaru ya? Iya. Mungkin saya agak gimana, dengan program presiden ada yang memberi makan siang gratis ya. Itu kan untuk anak-anak SD. Betul. Ya, SD. Jadi saya kepikiran malah gini, kenapa kok tidak ibu-ibu yang mau menikah atau prakonsepsi, yang mau hamil itu loh. Karena stunting itu kan awalnya dari situ. Jadi mulai dari awalnya bukan anak SD diparingi makanan, dia cuma untuk tumbuh ya. Dia makin gemuk. Belajar juga sudah bisa, dia sudah melewati fase golden age-nya, sudah selesai, dia tinggal mengembangkan yang sudah ada. Jadi sekarang lebih mungkin stunting kayak program presiden itu ditambahi ya. Mungkin ditambahi dengan memberikan asupan nutrisi untuk ibu-ibu yang mungkin di lingkungan kayak di Ponorogo kan, apalagi di tempat ya. KKN itu ya seperti itu kondisinya. Kita tambahilah motivasi ibunya untuk nutrisi selama hamil, sebelum hamil. Apalagi di desa-desa itu kan rokok itu sudah biasa. Sudah membudaya. Sudah biasa dan membudaya, dibilangi, Pak ini enggak apa-apa wong rokok tetap mati. Itu sulit itu. Tapi kan matinya dengan cara husnul khotimah atau tidak. Itu. Seperti itu ya. Gitulah, jadi stunting prosesnya banyak. Jadi apa ya judulnya, kayak pencegahannya lebih ke bukan anaknya, prosesnya menjadi anak itu. Jadi lebih ke orang tuanya tuanya atau justru malah calon orang tuanya. Calon boleh. Sekarang banyak ibu-ibu kan lihat
Kadang ke dokter itu sudah bawa diagnosa sendiri. Iya. Ibunya, Bu saya seperti ini, tapi saya lihat di Google, aduh Google ini. Apalagi Kadang FYP kita, gitu. ya gitu FYP katanya apa ya, makanan zaman dulu minum es degan Iya. bikin putih, tapi kan tidak selalu. Putih Iya. kan dari gimana regenerasi genetiknya bapak dan ibunya. Iya. Mungkin bisa sedikit, tapi kan lebih ke genetik yang paling penting. Iya. Nah, sekarang kita sedikit bergeser ke dunia tenaga kesehatan gitu. Kan begini Mbak Bidan, bahwasanya kalau saya pernah mendengar bahwa profesi sebagai tenaga kesehatan itu bukan sekedar pekerjaan, melainkan pengabdian. Nah, itu kalau menurut Mbak Bidan ini seperti apa? Ya, lebih ke gimana ya? Mungkin semua profesi adalah pengabdian ya. Iya. Guru pun juga profesi juga, dan kita lihat banyak apa ya, honorer, apalagi sekarang musimnya guru dipenjarakan karena mendidik muridnya. Iya, Itu kan juga gitu. lah, nakes juga gitu. Hmm. Apalagi sekarang kalau di rumah sakit tempat saya kerja tuh gini, kita terhalang oleh sistem pembayaran kayak BPJS. Iya. Ini enggak apa-apa ini sebut. Nggak apa-apa. BPJS barang itu kan juga gitu. Dia membatasi, misalkan orang dengan keluhan ini tidak bisa pakai BPJS, padahal selama ini ibunya kan membayar BPJS itu untuk kesehatannya. Iya. Dan itu dibatasi lagi seperti itu. Jadi kadang kita ikhlas saja akhirnya. Jadi kalau di tempat saya kan BPJS itu sudah bekerja sama dengan kami. Iya. Jadi ada beberapa penyakit atau operasi itu yang free dari Iya. BPJS. Tapi itu ternyata setelah free dari BPJS itu selesai di situ, kadang dievaluasi lagi setelah pasiennya pulang. Oh, justru panas ya. Apalagi yang ikut, kayak saya kan ikut rumah sakit swasta, itu Iya. kan mesti adalah apa ya namanya, hitung-hitungannya. Iya. Kalau praktek mandiri itu kan juga ada organisasi profesi yang mengatur biaya, misalkan persalinan berapa Iya. gitu. Jadi kebanyakan waktu saya kuliah dulu juga gitu sih. Saya saat praktek itu kan sudah di klinik saat itu lah. Iya. Ada anak baru, Mbak E, yang di klinik itu tuh baru aja kerja. Jadi sebulan di situ cuma 500.000 dengan dia melayani persalinan 24 jam. Bayangkan ya, Iya. 24 jam melean, Iya. itu harus nunggoni ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Iya. Dengan sebulan cuma 500.000. Itu. Kalau misalkan anak Gen Z sekarang mungkin ya kerja itu untuk uang ya. Iya, kalau Nah, sekarang. kalau ngikut nakes, ikut kesehatan, mungkin kalau seperti itu banyak yang nggak mau jadi tenaga kesehatan. Nah. Apalagi lingkungan di kayak di desa itu kan tarifnya juga menyesuaikan kemampuan masyarakatnya. Kita tarifnya ngikut kayak organisasi profesi juga susah, malah nggak dapat pelanggan. Iya. Masyarakatnya nggak mau ke fasilitas kesehatan. Nah, itu juga menjadi kendala kan, mengingat sebenarnya kesehatan kan menjadi semacam hak fundamental bagi manusia. Semua berhak untuk sehat. Iya. Kan kalau dalam kesehatan hak paling mendasar dari manusia itu sendiri. Nah, kira-kira mengingat seperti disampaikan ini bahwa profesi sebagai tenaga kesehatan itu sangatlah seperti itu tantangannya dan lain sebagainya tadi. Ada nggak sih kira-kira dari Mbak Bidan disampaikan kepada generasi muda, kira-kira yang generasi muda yang minat ya, terutama di dunia kesehatan ini, ada yang ingin disampaikan? Apa ya? Ya gitulah. Pokoknya kalau mengambil dunia kesehatan, selain kita bekerja juga beramal, judulnya itu. Iya. Jadi kadang kita kasarnya kayak saya di ruangan nifas, ruang bersalin itu kan kadang orang yang gak sabaran lah nunggu ini pembukaan itu gak sabar, kadang diuneni kalau keluarga nih kok gak ditolong-tolong lu Mbak wis kesakitan lah, prosesnya tuh memang sakit. Jadi kita harus seperti apa, jadi mau ngeyel ibunya kesakitan dijelaskan sudah bisa kan, kita memaksa untuk segera lahir, harus menunggu prosesnya juga. Jadi ya dunia kesehatan gitu, jadi harus disertai, kita niatkan untuk kita tidak hanya butuh modal di dunia. Iya. Apa sih?
Jadi kita perlu modal juga di akhirat. Jadi minimal kita masuk dunia kesehatan itu kita bisa beramal, kita nyicil lah nabung untuk akhirat, insya Allah. Semoga nanti bisa untuk bekal kita lah, hitungannya di sana seperti apa ya, tabungan lah seperti itu. Jadi kalau mau, kecuali kalau memang berada di lingkungan rumah sakit besar ya, rumah sakit besar dengan kayak di Surabaya dengan rujukan-rujukan itu kan uang seperti itu enggak apa ya, gampang lah didapat. Tapi kalau untuk di lingkup Ponorogo dengan minta gaji segini, UMR Ponorogo segini, maunya nakes kayak ASN, sekarang ASN nakes minta uangnya segini, ya harus sedikit sabar mungkin. Dunia kesehatan gitu, soalnya kita terlibat di ada kementeriannya juga, kita harus mengikuti aturannya. Kalau misalkan nggak dilayani juga sekarang apa ya, banyak pasien tuh bisa sedikit-sedikit lapor, susah. Apalagi lewat handphone kan, padahal proseduralnya kan tenaga kesehatan yang lebih tahu gitu. Mereka lewat Google sekarang. Lebih pintar merasa bisa dan tahu rumusnya. Nah, ini kita mungkin yang sudah mencapai ke titik akhir podcast kita ya, Mbak. Kira-kira ada nggak sih yang Mbak Bidan ingin sampaikan kepada teman-teman terutama yang di rumah supaya memotivasi mereka, terutama yang mau melanjutkan ke pendidikan tinggi? Motivasinya apa, mungkin mereka yang mau sekolah lagi itu juga punya niat ya. Jadi semua itu tergantung dengan niatnya. Kalau memang dia berniat, walaupun tidak ada kayak saya misalkan, mungkin modal biaya bagian finansialnya tidak mendukung untuk bisa setinggi mungkin ya. Yang penting niatnya dulu, diniati, ya Allah saya pengen ini, kita susun aja dulu rencananya, kita pasrahkan dulu, kita usahakan semuanya, terus sembari itu kita tetap belajar. Ini kan dunia pendidikan sekarang itu gampang kok, pendidikan sekarang itu kita cari beasiswa banyak. Walaupun kita nggak lolos di KIP misalnya, walaupun kita sudah terlanjur nyemplung dan beasiswanya tidak dapat, kita cari beasiswa selama di kampus kan banyak. Semester 1, 2 mungkin belum ada, kita kumpul KRS KRS-an itu kan juga ada nilai PK, itu kan bisa modal untuk cari beasiswa juga. Jadi sebenarnya pendidikan itu mudah untuk menggapainya, cuma niatnya juga perlu ditambah. Sekarang niatnya kan kadang sekolah akhirnya ya kerja gitu kan. Tapi kerja yang seperti apa yang mau dilakukan? Padahal kerja otot apa kerja otak? Ya kan, sama-sama bekerja kalau modalnya berbeda, itu kan juga berbeda. Hasilnya itu juga beda. Nah, begitulah teman-teman sobat bidik misi yang dimanapun Anda berada. Kita sudah lama tadi berbincang-bincang dengan Mbak Bidan terkait bagaimana dunia beasiswa, dunia kampus, bahkan sampai ke dunia kesehatan. Nah, mungkin saya akan sedikit closing statement dari saya, bahwasanya kesehatan itu adalah sesuatu yang amat berharga bagi umat manusia, yang mana itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah tidak sehat lagi, seperti itu. Dari saya, Miftahul Hafiz Aidin, Forum Bidik Misi Ponorogo, Spirit to be Success. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.